Yuki bingung dengan sikap aneh ibunya yang tiba-tiba yang berkata untuk jangan meninggalkan dirinya. Yuki bertanya apakah ibunya habis bermimpi buruk dan menggoda ibunya dengan bercanda. Tapi ibu Yuki berkata untuk membiarkannya seperti ini sebentar saja dan bertanya apakah Yuki mau tidur dengannya karena ibu Yuki merasa tenang jika Yuki di sampingnya. Kecemasan serta ketakutan yang dialami ibu Yuki langsung menghilang. Rasa hangat yang dirasakan saat ini menyelimuti hatinya yang sebelumnya ingin menyerah. Sebagai seorang ibu, harusnya dirinya lah yang memberikan kehangatan ini pada anaknya dan berharap semoga bisa tetap seperti ini untuk selamanya. Yuki bertanya apakah ibunya benar-benar baik-baik saja. Orang tua jugalah manusia biasa dan setiap orang tua punya rahasia yang tak ingin diketahui oleh siapapun termasuk anak mereka. Dan saat ini Yuri bertanya ke Yuki apakah ada yang tertinggal dan Yuki hanya bisa mengiyakan kakaknya yang menjadi manja itu. Semua murid menjadi heboh saat ini karena Yuri, gadis yang sangat populer itu, bergandengan tangan dengan seorang pria dan Yuki merasa sangat tertekan soal itu. Bahkan ketika Yuki ingin kabur, ia ditahan oleh kakaknya itu. Semenjak kejadian itu, kakaknya menjadi semakin protektif kepada Yuki dan Yuri terasa seperti ingin memberitahukan ke semua orang kalau rumor yang menimpa Yuki itu tidaklah benar. Bahkan seperti terasa sebuah tali yang tak bisa diputuskan di antara mereka. Dan ketika Yuri marah, rasanya seperti menghadapi malaikat kematian. Yuri juga sangat membenci Hinagi karena kelakuannya dulu, dan Yuki hanya bisa menerima itu dengan putus asa. Yuri bertanya apakah Yuki menyukai dirinya, dan Yuki tentu mengiyakannya. Dan Yuri bertanya apa yang Yuki sukai dari kakaknya itu. Yuki menjawab sesuatu yang ambigu, di mana Yuki menjawab paru-paru, tapi terdengar seperti kata hai atau iya. Yuri mendengar itu bertanya apakah Yuki benar-benar menginginkan itu dan Yuki mengiyakannya dengan penuh kebingungan. Kalau begitu, Yuri berkata untuk menunggunya hingga malam tiba. Itu membuat Yuki ketakutan apa jangan-jangan kakaknya akan benar-benar memberikannya paru-paru miliknya. Dan Yuri berkata kalau ia akan berusaha sebaik mungkin dan tersenyum. Yuki mencoba menghentikan Yuri tapi Yuri tak memperdulikannya. Tak lama setelah itu, senior basketnya mendatangi Yuki karena ingin membicarakan sesuatu dan memaksa Yuki dengan menyeretnya. Yuki menjadi kesal karena ia tak bisa mendapatkan kedamaian di sekolah ini. Akhirnya Yuki bisa kabur dan masuk ke kelas. Koki bingung kenapa Yuki bisa setelat itu. Itu karena Yuki memarahi senior basketnya karena sesuatu yang tak masuk akal. Koki pun bingung padahal ini masih pagi. Hinagi berkata kalau Yuki pasti mengatakan sesuatu yang tak masuk akal lagi. Dan apa jangan-jangan akan terjadi badai hari ini. Yuki pun merasa tersinggung dan memanggil Hinagi. Hinagi menyadari kesalahannya dan meminta maaf karena ia tak bermaksud seperti itu. Tapi Yuki tersinggung karena cuaca hari ini berawan dan cerah, tak mungkin ada badai, yang membuat Hinagi bingung meresponnya. Tak lama setelah itu, ibu guru datang ke kelas. Dengan reputasi Yuki yang buruk, seharusnya ia akan dibenci oleh seluruh sekolah. Tapi itu tak berhasil karena Yuri dan Hinagi membantu untuk meluruskannya. Itu kesalahan Yuki karena tak begitu teliti dan ambisinya untuk dibenci satu sekolah pun gagal. Koki memanggil Yuki dan berkata kalau turnamen akan segera dimulai dan bingung apa yang harus dilakukan. Karena begitu bersemangatnya Koki, Yuki menjadi kesal karena tak hanya seniornya saja, tapi Koki juga ikut-ikutan bersemangat seperti ini. Tapi bukan itu yang terpenting. Klub basket sekolah ini sangatlah lemah dan Yuki yakin kalau mereka akan kalah di babak pertama. Tapi tujuan mereka saat ini hanyalah membantu Himura Senpai berhasil mendapatkan cintanya seperti yang dikatakan sebelumnya. Juga alasan Yuki kembali bermain basket hanya karena rasa egois untuk menjawab tekad Hinagi dan Shiori yang tulus padanya, di mana mereka berdua ingin berubah. Jika Yuki yang dulu, pasti dirinya akan senang ketika ia mengetahui kedua gadis ini begitu mencintai Yuki. Tapi sekarang ia tak bisa merasakan perasaan itu lagi dan Yuki ingin merasakan jatuh cinta sekali lagi. Dan Yuki mengambil pilihan ini adalah agar mendapatkan keadaan normal itu lagi. Dan ada perbedaan yang jelas antara Yuki dan Koki dan yang lainnya. Yuki melihat Shiori yang duduk di sana dan menjadi bersemangat.
karena akan bermain basket lagi. Yuki berkata kalau ia memikirkan sesuatu yang menarik, tapi Koki masih merasa kesal dengan ekspresi Yuki yang selalu datar seperti itu. Dan sepulang sekolah, ketika mereka latihan, Yuki menantang semua anggota klub basket untuk berebut bola ini. Jika mereka berhasil, Shiori akan menari sambil cosplay. Dan itu terdengar mudah, bukan? Koki tak yakin apa hanya begitu saja, tapi Himura terpancing. Shiori berkata, kenapa Yuki berkata seperti itu? Itu karena Yuki merasa dengan begini mereka bisa termotivasi lagi. Tapi itu membuat Shiori menjadi sangat kesal. Yuri berkata untuk jangan khawatir dan percaya padanya. Shiori hanya bisa mengiyakannya. Juga Yuki ingin melihat Shiori menari seperti itu untuk menggodanya. Dan mari lihat seperti apa orang-orang yang berharap bisa ke turnamen ini. Yuki akan menghajarnya sekarang. Itu menjadi heboh yang membuat murid lain di sekitarnya melihat mereka. Yuki dengan mudah mengalahkan mereka, bahkan mengejeknya. Sedangkan Shiori tak menyangka kalau ia bisa melihat Yuki bermain basket lagi seperti dulu kala. Shiori selalu menantikan hari ini terjadi, tapi ia sadar kalau ia tak berhak meminta hal itu dan hanya bisa mengikuti Yuki hingga sampai hari ini. Dan Shiori merasa kalau ini adalah kesempatan yang selama ini ia tunggu-tunggu. Mungkin bagi mereka yang penting adalah berhasil merebut bola, tapi yang ingin Yuki sampaikan adalah cara bagaimana mereka bisa menerima hasil akhirnya, meskipun itu sangat menyakitkan. Yuki berkata ke Shiori untuk menyemangati orang-orang yang menyedihkan itu di sana dan berkata lemah kepada mereka semua. Tapi Shiori merasa itu lebih ke provokasi. Yuki memaksa dan Shiori terpaksa melakukannya, bahkan memaksa Shiori untuk bersikap lebih nakal. Tapi itu membuat Yuki kecewa karena tak sesuai ekspektasinya. Dan tentu membuat Shiori menjadi kesal dengan sikap Yuki yang seperti itu. Yuki pun memberikan kenyataan di hadapan mereka, di mana jika mereka seperti ini terus, maka mimpi menjadi juara hanyalah harapan belaka. Tapi itu membuat yang lainnya menjadi lebih bersemangat, terutama Koki yang dulu pernah kalah telak melawan Yuki. Bahkan harga dirinya sudah dihancurkan oleh Yuki. Karena itulah Koki pasti akan menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya. Sedangkan Shiori benar-benar menyukai Yuki, di mana Yuki dengan mudah mengubah orang di sekitarnya dan membuat mereka menjadi lebih serius terhadap basket. Shiori tahu kalau Yuki bermain basket hanya untuk melupakan perasaannya kepada Hinagi, dan pasti itu sangatlah besar, yang membuat Shiori menjadi sangat sedih dengan perasaan Yuki yang sebesar itu. Tapi Shiori tak ingin menyerah dan akan membuktikan kalau perasaan Shiori sama kuatnya dengan Hinagi. Yuki tiba-tiba berkata kalau ia mengira sudah berubah dan membuat Shiori bingung. Yuki berkata kalau suku cadangnya sudah datang dan mari kita kerjakan besok. Yang Yuki maksud itu adalah jam tangan milik Shiori yang ia dapatkan dari kakeknya. Jam itu hancur ketika ia terjatuh dan membuat Yuki terluka, dan itu adalah bentuk awal dari segalanya, di mana Shiori merampas segalanya dari Yuki. Shiori merasa kalau ia tak berhak memperbaiki jam itu karena itu mewakili Yuki yang rusak dan kehilangan segalanya dan bentuk karma bagi Shiori. Besoknya Yuki memperbaiki jam milik Shiori dan berkata seandainya ia bisa memperbaikinya lebih awal dan meminta maaf. Tapi Shiori merasa kalau itu bukanlah salah Yuki, dan Yuki dengan fokus memperbaiki jam itu. Dan setelah Yuki memasang bagian akhirnya, jam itu mulai bergerak kembali. Dan tentu itu membuat Shiori menjadi sangat senang. Yuki memberikan selamat karena jam ini spesial buat Shiori. Ketika ekskul selesai, Yuki melihat Shiori yang memandangi jam yang rusak itu dan memutuskan untuk membeli yang baru. Yuki merasa Shiori tak akan bisa bergerak maju jika ia terus menyesali masa lalu seperti itu. Dan Yuki ingin menggerakkan Shiori yang terdiam itu. Yuki merasa lega karena semuanya berjalan dengan lancar. Tapi Shiori tiba-tiba menangis dan membuat Yuki panik. Apakah ia melakukan sesuatu yang Shiori tak sukai? Tapi Shiori tak bisa membalas kebaikan Yuki, padahal Yuki sudah sebaik ini padanya. Yuki berkata kalau ia tak mengharapkan apapun, tapi Shiori masih merasa bersalah. Yuki berkata dan meminta Shiori untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri, karena Shiori harus tetap bergerak maju. Shiori berterima kasih atas perhatian Yuki dan akan menghargai jam ini seumur hidupnya. Yuki berkata kalau Shiori tak bisa mengganti atau memperbaiki sesuatu yang rusak, karena jika terluka, itu akan meninggalkan bekas luka yang tak akan pernah sembuh. Karena itu jangan membuat kesalahan dalam menilai sesuatu. Dan Yuki senang Shiori baik-baik saja. Itu membuat Shiori menangis sejadi-jadinya dan langsung memeluk Yuki. Shiori benar-benar meminta maaf kepada Yuki. Yuki teringat kalau saat itu Shiori juga menangis seperti ini, tapi tangisan saat itu dan sekarang sangat jauh berbeda, dan cerita pun berlanjut.